Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bersama ayat yang kedua dalam panggilan Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berada di surah Al-Baqarah ayat 153. Kalau panggilan yang pertama masalah adab dan etika, ini ada peringatan buat umat Islam yang mereka merasa dirinya beriman, kemudian memiliki etika yang buruk, akhlak yang buruk, memiliki karakter yang tidak baik, lalu membiarkannya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik. Di panggilan kedua ini, Allah mengatakan surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Jadikan salat dan sabar itu sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang penyabar. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam permasalahan dunia mereka, dalam permasalahan agama mereka, agar mereka menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Seorang muslim dalam dunia ini, dia tidak akan lepas dari ujian, baik itu dalam permasalahan dunia ataupun dalam permasalahan agama. Sabar maknanya adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan atau perbuatan kita. Salat kita tahu, dan para ulama menjelaskan bahwasanya kesabaran ini ada 3 macam. Dan dalam 3-tiganya seseorang muslim perlu meminta tolong kepada Allah untuk bersabar dalam menghadapi 3 hal ini. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Dan yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang terakhir adalah sabar terhadap musibah yang buruk yang menimpa kita. Berkaitan dengan yang pertama, yaitu bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, kita benar-benar memerlukan kesabaran. Melaksanakan sholat yang 5 waktu, melaksanakan ibadah puasa. Kita melihat sebagian umat Islam tidak sabar, kemudian mereka tidak sholat. Tidak sabar, kemudian mereka tidak berpuasa. Dan khususnya dalam perkara-perkara yang rutin dilakukan itu. Subhanallah, memerlukan kesabaran yang ekstra dari seorang muslim. Kita bicara haji. Allah perintahkan haji. Apakah melaksanakan ibadah haji itu tidak memerlukan kesabaran? Tentu perlu kesabaran, perlu kekuatan iman di diri hamba dalam meninggalkan negerinya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan usahanya, lalu berangkat ke rumah Allah selama 20 hari, selama 30 hari, selama 40 hari. Tentu perlu kesabaran. Maka di sini seorang diperintahkan untuk bersabar, dan dia minta tolong menekankan kepada dirinya bahwasanya engkau perlu sabar. Memang seperti ini, seperti orang yang bekerja. Apakah tidak perlu kesabaran mereka yang tiap pagi berangkat jam 7, pulang jam 4? Teman-teman kita yang di Jakarta contohnya. Saudara-saudara kita yang di Jakarta, yang mereka berangkat kerja sebelum subuh atau setelah subuh, mereka berangkat kerja, pulang isya, baru sampai rumah. Bertahun-tahun mereka melakukan itu. Apakah itu tidak memerlukan kesabaran? Tentunya itu memerlukan kesabaran dari diri hamba. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta tolong dengan sabar dan menahan diri. Lalu yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Meninggalkan kemaksiatan jamaah itu berat. Kenapa? Karena hal-hal yang dilarang itu ternyata hati kita condong ke sana. Ketika ada seorang wanita lewat dengan aurat terbuka, seorang tahu bahwa dia dilarang untuk memandangnya, tapi nafsu dia membisikkan kepada dia untuk memandangnya. Terkadang setan juga berbisik, mengatakan kepada dia, nanti engkau bisa bertobat setelah itu. Meninggalkan yang haram
meninggalkan harta-harta yang dilarang bagi kita untuk mengkonsumsinya, pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai Allah, meninggalkan riba umpamanya. Itu memerlukan kesabaran. Artinya kita perlu meredukan jiwa kita. Kita harus terima ini, tahan ini. Sampai kapan kita sabar meninggalkan yang haram? Ya sampai mati. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Dan kesabaran meninggalkan yang haram menuntutkan kita untuk mempelajari yang mana yang haram dan yang mana yang halal. Mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dikerjakan. Kalau kita nggak tahu, kita melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa sadar, kalau ternyata itu bukanlah perintah dari Allah, kita menganggapnya itu perintah dari Allah, itu dilarang oleh Allah. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Kita bisa berbuat apa? Kita tidak ingin keburukan menimpa kita. Kita tidak ingin anak kita meninggal dunia. Kita tidak ingin di-PHK dari pekerjaan kita. Banyak hal yang tidak kita inginkan. Tapi takdir Allah berkata lain. Maka tugas dari seorang hamba ketika itu adalah sabar dan husnuzon kepada Allah. Allah perintahkan kita meminta tolong dalam menjalani kehidupan ini dengan sabar. Artinya menahan diri dari melakukan sesuatu yang dibenci Allah, kemudian dan sholat. Karena sholat ini ibarat charger buat kesabaran kita itu sendiri. Ketika udah nggak tahan, ya udah hamparkan sajadah. Berangkat ke rumah Allah, ucapkan Allahu Akbar. Hadirkan di diri Allah Maha Besar, sehingga tumbuh kesabaran. Ya Allah, Engkau bisa membantu kita, membantu hamba, dan jemaah tidak ada solusi termudah menghadapi petaka kecuali dengan sabar dan sholat. Mau mengadu dengan orang, mau laporan sama fulan, mereka tidak bisa membantumu. Mungkin mereka bisa memberikan solusi, menyampaikan ide-ide mereka, tapi yang bisa membantumu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah itu bersama dengan seluruh makhluknya, mengawasi mereka, memperhatikan mereka, memandang mereka, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu yang disebut ma'iyah amma. Allah berada tinggi di atas arsy-Nya, tapi dia bersama dengan hambanya. Dia dekat dengan hambanya. Tapi khusus buat orang-orang yang sabar, Allah bersama mereka. Memberikan petunjuk, memberikan dukungan, memberikan jalan keluar, menguatkan keimanan di diri dia, buat orang-orang yang sabar menjadi sifat dia. Maka kita perlu melatih diri kita untuk bersabar. Allah bikin dia menjadi sabar, maka setiap muslim dengan panggilan ini, baik ibu rumah tangga, seorang ayah, seorang anak, ketika menghadapi permasalahan itu, maka ingat, minta tolonglah. Ini perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ingat, Allah bersama orang-orang yang penyabar. Ketika engkau bersama Allah, apa yang bisa membahayakanmu? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.